Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sekarang tinggal beberapa saat lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan, bulan suci Ramadan, dan Rumah Quran Ibnu Mas'ud tidak libur, tetap santri-santri belajar seperti biasa. Bahkan setiap santri diwajibkan menghafal surat tentang saum, tentang puasa, terutama Al-Baqarah ayat 183, 184 dan 185. Seperti ini pelajaran tentang masalah fikih. Mereka diwajibkan juga menghafal ketiga surat tersebut, ayat tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang pertama, Allah berfirman memanggil orang-orang yang beriman. Jika ada tukang bakso lewat, tukang somai lewat, atau tukang cincau lewat, lantas kita panggil, Bang Cincau, maka yang berhenti dan mendatangi adalah tukang cincau. Adapun tukang yang lain, tukang bakso, tukang somai, tukang bakwan lewat, maka demikianlah Allah memanggil kita orang-orang yang beriman. Maka kita datang menghadap, siap komandan, siap menerima perintah. Maka Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Maka di sini iman itu adalah fondasi sebuah bangunan. Tanpa ada fondasi, bangunan tidak akan bisa tegak di atasnya, apalagi sampai bertingkat-tingkat. Seperti juga sebuah akar bagi tumbuhan dan tanaman. Tanpa akar, tanaman akan tumbang. Tanpa fondasi, bangunan akan rubuh. Maka demikian juga iman. Tanpa iman, maka amal itu tidak bisa dibangun di atasnya. Tidak menjadi amal yang soleh, tetapi menjadi amal yang salah. Ada orang yang berpuasa karena sesuatu. Ada yang berpuasa karena ingin diet supaya tubuhnya ramping. Ada orang ingin berpuasa karena ingin penyakitnya sembuh. Ada orang yang berpuasa lebih parah lagi, ingin mencapai sesuatu, ilmu kanuragan misalnya, ingin tidak mempan dibacok, punya ilmu kebal, maka dia pun melakukan puasa. Maka orang yang berpuasa seperti ini ibarat tidak punya fondasi, puasanya akan sia-sia. Oleh karena itu, di Rumah Quran Ibnu Mas'ud ini, salah satu mata pelajaran adalah tentang iman. Bukan hanya belajar tentang masalah pelajaran tauhid dari kitab atau buku panduan, tetapi juga iman itu bisa ditanamkan dengan cerita kepada anak-anak, dengan berkisah, dengan media film, menyetel film-film tentang keimanan. Seperti misalnya bagaimana sahabat Bilal bin Rabah mempertahankan keimanannya, bagaimana sahabat Yasir dan Sumayyah sampai syahid mempertahankan keimanannya. Bagaimana juga dengan Siti Masyitoh di zaman dahulu yang rela wafat syahid untuk mempertahankan keimanannya. Karena itu salah satu pelajaran tauhid di sini adalah iman yang hidup dan dinamis.
kutiba alaikumussyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Ini adalah perintah. Bagaimana kita berpuasa, menahan lapar dan haus, menahan birahi syahwat dari terbit fajar sampai dengan terbenam matahari, dari subuh sampai dengan beduk maghrib. Bagaimana juga kita menjaga lisan kita, tidak berdusta, tidak bergibah, tidak ngomongin orang, tidak berkata keji, tidak rofas atau berkata kotor. Karena ini semua adalah bentuk kewajiban berpuasa, bukannya sekedar menahan makan dan minum saja. Karena Nabi SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal aqas." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja, habis pahala, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya. Puasa itu tidak enak, dia lapar, dia haus, capek, tapi ini sebuah kewajiban yang harus dijalankan. Kalau saya tanya kepada santri-santri Ibnu Mas'ud, mereka saya tanya, apakah mana enak sholat subuh dengan tidur? Sebagian dari mereka, bahkan sebagian besar, mengatakan lebih enak sholat. Lebih enak sholat subuh. Maka saya katakan salah. Yang lebih enak itu tidur daripada sholat subuh. Ambil selimut, tidur mendengkur, apalagi musim hujan seperti ini. Tapi Allah mengatakan as-sholatu khairum minan naum. Sholat itu lebih baik daripada tidur. Bangun, berwudu, laksanakan sholat sunnah, sholat tahajud, berangkat ke masjid, itu lebih baik daripada tidur. Tapi tidur itu lebih enak, makanya Allah katakan lebih baik. Maka puasa ini walaupun tidak enak, tapi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan. Ada orang-orang yang berpuasa tapi banyak mengeluh. Puasa tapi tidak ikhlas. Maka yang diperlukan di sini adalah puasa kita karena Allah, karena keikhlasan, walaupun tidak enak kita jalankan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Jadi bukan kita saja, bukan umat Islam, umatnya Rasulullah SAW saja yang berpuasa, tetapi umat-umat terdahulu, umat-umat Nabi terdahulu juga berpuasa. Umat Nabi Isa berpuasa, bahkan puasanya itu tidak sahur, berbuka juga tidak sampai hari berikutnya. Ada umat Nabi Daud itu berpuasanya 6 bulan. Sehari berpuasa, sehari tidak, sehari berpuasa, sehari tidak. Begitu yang kita kenal dengan puasa Daud. Sepanjang masa tidak ada lebarannya. Kita ada lebaran, ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Itu puasa umat-umat terdahulu. Allah ceritakan ini sebagai hiburan. Bukan kamu saja yang susah berpuasa, yang capek berpuasa, yang tidak enak berpuasa. Umat terdahulu pun terkena kewajiban berpuasa. Ini sebagai hiburan bahwasanya semua umat itu ada kewajiban berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Agar kalian bertakwa. Nah, kalau kita lihat ada jenis puasa sebagaimana puasanya ulat. Ulat itu adalah binatang yang rakus yang makan daun-daunan. Biasanya, nah seperti daun-daun ini, nah ini contoh ya. Nah ini contoh daun-daun yang dimakan ulat. Dia makan, kalau tidak kita buang ulatnya, habis daun ini dimakan ulat semua. Maka ulat ini setelah makan daun-daunan, dia berpuasa.
Puasa dia menjadi kepompong, dia bermetamorfosis. Setelah jadi kepompong, dia akan keluar menjadi kupu-kupu yang indah. Tadinya makhluk yang rakus, yang orang jijik, yang orang nggak mau dekat, kalau terkena tangan mungkin gatal, ada yang kita sebut dengan ulat bulu. Tapi tatkala keluar dari puasanya, keluar dari kepompongnya, dia menjadi makhluk yang indah, berwarna-warni, aneka warna dia miliki, dan dia bisa terbang, tidak melata lagi. Dia hinggapnya di bunga-bunga yang indah, memberi manfaat untuk penyerbukan bunga. Maka diharapkan tatkala kita bersaum, berpuasa di bulan Ramadan, kita akan keluar menjadi yang terbaik, bermanfaat buat orang banyak, buat diri sendiri, buat keluarga. Membaca Al-Qur'annya bertambah baik, ibadahnya bertambah baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain. Maka diharapkan kita seperti itu, agar tercapai la'allakum tattaqun. Adapun hewan lain, ular. Ular beda dengan ulat, beda huruf doang, huruf R dan huruf T. Tapi hasil puasanya jauh. Ular dia berpuasa, menahan diri, tidak makan, tidak minum tatkala dia habis memakan mangsanya. Dia diam dan tidur panjang. Ini puasanya tidur sepanjang waktu sampai berganti kulit. Namun setelah bangun dari puasanya, ular tetap ular. Ular tetap makhluk yang mengerikan, tetap makhluk yang berbisa, tidak merubah dirinya dari apa yang dia lakukan dengan puasanya. Maka jangan sampai kita masuk ke madrasah Ramadan ini seperti ular. Kita puasanya tidur sepanjang waktu, bangun hanya berbuka seperti itu, dan tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada perubahan dari diri kita. Tetap saja sholat kita tidak meningkat, baik kuantitas maupun kualitasnya. Bacaan Quran kita kembali seperti awal. Demikian juga ibadah-ibadah yang lainnya. Maka jangan sampai kita berpuasa seperti ular, tapi berpuasalah sebagaimana ular yang menjadi kepompong dalam puasanya dan kemudian berubah menjadi kupu-kupu. Kami Rumah Quran Ibnu Mas'ud mengucapkan selamat menjalankan puasa Ramadan dan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Uhibbukum fillah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.